Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarawuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul 'azim. Masyiral muslimin, mukminin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Sehingga pada siang hari ini, walaupun suasana agak mendung, namun adem, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam dan juga kesehatan, sehingga kita masih bertemu dengan bulan Sya'ban yang insya Allah pada siang hari ini kita berada pada tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah, yang insya Allah kurang lebih 17 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, keluarga yang ada di rumah, dan saudara-saudara kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan kita dipanjangkan umurnya menjadi umur yang berkah, umur yang bermanfaat, umur yang diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambah amal soleh kita sebagai bekal kita di hadapan Allah, baik bekal di dunia maupun bekal di akhirat kelak. Karena tidak ada bekal yang lebih utama kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib juga selalu mengingatkan agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tanggal 13 Sya'ban. Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat penting, namun kadang manusia banyak melupakannya. Bulan Sya'ban memang tidak termasuk dari Arba'atul Hurum, namun bulan Sya'ban memiliki suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan
Jumat yang penuh berkah ini, khatib akan menyampaikan tentang keistimewaan di bulan Sya'ban. Apa keutamaan di bulan Sya'ban? Yang pertama, bahwa bulan Sya'ban adalah terjadi suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa berpindahnya kiblat. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika di Madinah pernah berkiblat di Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa Palestina. Jadi Masjid Al-Aqsa Palestina itu pernah menjadi kiblat bagi kaum muslimin, dan Rasulullah pun menghadap wajahnya dalam sholat itu ke Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa. Yang sekarang ini kita lihat di media baik televisi maupun internet, masih terjadi suatu agresi oleh orang-orang Israel, Yahudi, yang kurbannya sampai saat sekarang ini dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai sekarang hampir 30.000 orang muslim, anak-anak kebanyakan dan wanita menjadi korban dari agresi Israel, dan juga yang luka-luka sampai hampir 60.000. Mereka keluar dari kota Gaza ke Rafah, sampai ke Rafah dibombardir kembali, tapi mereka tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melindungi, dan pasti kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kalau di dunia, di akhirat kelak, yaitu balasannya surga bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Al-Qurtubi, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144 dalam Kitab Jami' li Al-Hamil Al-Quran, dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basri, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa, yaitu pada bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Karena pada saat itu di Masjidil Aqsa juga ada orang-orang Yahudi, dan dari dulu orang Yahudi itu selalu menghina orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Dan di Madinah juga ada orang Yahudi, ada Yahudi Bani Nazir, Quraidah, yang kemudian mengolok-olok Nabi karena Nabi berkiblat ke Baitul Maqdis Palestina. Setiap saat Nabi menghadapkan wajahnya ke langit, memohon kepada Allah petunjuk, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami telah melihat wajahmu kerap mengadah ke langit, maka sungguh kami memalingkan ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Akhirnya kembali lagi kiblatnya ke Masjidil Haram, yaitu ke Makkatul Mukarramah, ke Ka'bah. Yang memang sebelumnya awalnya pada awal-awal Islam, perintah sholat pun menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian karena Ka'bah dikelilingi oleh
arca-arca atau berhala-berhala, kemudian Allah perintahkan ke Baitul Maqdis. Namun akhirnya Rasulullah merasa tidak nyaman dan selalu mengharap petunjuk Allah, akhirnya dikembalikan lagi ke Baitullah, yaitu Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu malam Selasa yang dinamakan malam nisfu Sya'ban, yang insya Allah pada tahun ini 1445 jatuh pada hari Sabtu malam Ahad, sebagaimana tadi disampaikan oleh takmir Masjid Al-Huda yang telah insya Allah akan diadakan suatu acara malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, yaitu di bulan Sya'ban itu terjadi suatu peristiwa, suatu amal manusia yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid setiap waktu. Kita ini melakukan apapun, tidak ada yang lepas dari catatan malaikat Raqib. Mencatat amal baik kita sholat Jumat di Masjid Al-Huda dicatat, kita bersedekah dicatat, kita berzikir dicatat, apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh malaikat Raqib. Sebaliknya, amalan-amalan buruk yang kita lakukan, sekecil biji jaroh pun dicatat oleh malaikat Atid, dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun, catatan-catatan itu akan direkapitulasi, dicatat, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Sya'ban. Walaupun memang ada amal-amal yang menurut para ulama yang dicatat setiap hari, pada siang hari maupun malam hari, yaitu sholat 5 waktu. Tetapi dalam 1 tahun itu ada catatan yang amal-amal itu akan dilaporkan oleh Allah selama 1 tahun, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka ketika pada saat penyerahan amal 1 tahun itu, dianjurkan oleh Rasulullah agar kita di bulan Sya'ban diisi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Maka Rasulullah ketika di bulan Sya'ban perbanyak ibadah puasa. Dan Rasulullah paling banyak ibadah puasa yaitu pada bulan Sya'ban, selain dari bulan Ramadan, yaitu puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan hampir 1 bulan Rasulullah puasa di bulan Sya'ban, sampai istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah mengira bahwa Rasulullah penuh 1 bulan di bulan Sya'ban puasa sunnah. Itu dalam rangka apa? Untuk menghadapi juga bulan suci Ramadan. Dan ketika amal itu diangkat oleh Allah, Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Artinya Rasulullah banyak sekali puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menjawab, banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban, padahal bulan itu semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku suka ketika amalku diserahkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban ini ada suatu peristiwa besar, yaitu tentang anjuran perintah sholawat. Jadi perintah sholawat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56
itu turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, yaitu tahun kedua hijrah. Maka perintah sholawat turun, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian atas nabimu dengan solawat yang sempurna atau yang sebaik-baiknya. Nah, inilah perintah solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah dalam suatu hadis mengatakan bahwa bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku, bulannya Kanjeng Nabi. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Maka di bulan suci Ramadan pun, karena bulan umatnya Kanjeng Nabi, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah. Tetapi kita jangan melupakan bulan Sya'ban. Sya'ban artinya tercurah kebaikan yang begitu banyak untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di bulan Sya'ban, terutama di malam nisfu Sya'ban, bagaimana tadi disampaikan oleh Takmir Masjid Al-Huda, bahwa nisfu Sya'ban itu adalah malam yang sangat luar biasa. Karena doa setiap manusia tidak akan ditolak. Maka ketika malam nisfu Sya'ban pun kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan memohon ampun kepada Allah, dengan banyak istighfar, dengan berdoa kepada Allah, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ada beberapa ulama yang menganjurkan ketika malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin 3 kali, dengan diniatkan dengan berdoa agar minta diberikan kepada Allah, yaitu panjang umur yang berkah. Yang kedua, agar dijaga dari mara bahaya, agar minta rezeki yang halal. Dan yang ketiga, agar diberikan kecukupan dan meninggal dalam keadaan husnul khotim. Karena Rasulullah pernah bersabda, ada 5 malam yang doa manusia tidak akan ditolak. Apa 5 malam itu? Yang pertama, malam Jumat. Jadi bapak-bapak jamaah sholat Jumat, kalau malam Jumat berdoalah kepada Allah, karena hari Jumat adalah hari yang sangat utama. Dan juga ketika khotib duduk di antara 2 khutbah, gunakan untuk berdoa. Ketika khotib duduk berdoa, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Atau setelah sholat Jumat, atau menjelang maghrib di hari Jumat, itu doa sangat mustajab. 5 malam itu yaitu malam Jumat, kemudian malam di awal bulan Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban, kemudian malam hari raya Idul Fitri, kemudian malam hari raya Idul Adha. Malam 5 malam ini doanya tidak akan ditolak. Kecuali siapa? Kecuali orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah tidak akan diterima doanya. Orang yang tukang ramal, jangan jadi tukang ramal, ramal nomor. Orang yang tukang sihir, orang yang suka memfitnah, orang yang suka mengadu domba, maka itu tidak akan diterima
tidak akan dikabulkan oleh Allah kecuali dia bertobat dengan tobatan sungguh-sungguh, yaitu taubatan nasuha. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian malam nisfu Sa'ban itu juga ada ulama yang mengatakan bahwa malam itu adalah malam yang menentukan suatu azal manusia. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, walaupun hadis ini dhaif, tapi ada yang mengatakan di malam nisfu Sa'ban dicatat setiap anak manusia yang lahir maupun yang meninggal pada tahun itu. Maka di malam itu mereka dicatat, baik itu rizkinya maupun usianya. Maka dianjurkan pada saat itu mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa agar dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari mara bahaya, minta rizki yang halal yang berkah, dan juga minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pada malam nisfu Sa'ban itu pun Allah membuka pintu rahmat. Dalam suatu riwayat dikatakan malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian membangunkan Rasulullah agar memberitahukan bahwa pintu rahmat dibuka oleh Allah dan pintu ampunan dibuka oleh Allah. Maka laksanakanlah pada malam itu, yaitu qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, dan barang siapa yang mohon ampun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelancaran rezeki yang berkah. Kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah di bulan Rajab yang sudah berlalu, bulan Sa'ban yang kita sudah hampir separuh. Insya Allah sekarang 13 Sa'ban, insya Allah malam nisfu Sa'bannya malam Ahad, jangan kita lewatkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan temukanlah kami di bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang yang berkah, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan keselamatan dunia akhirat, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa